Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dan pagi lagi ya. Hari ini kita keliling kota Bengkulu setelah tadi mengisi minyak dan akan berlanjut eksplor wilayah wisata Bengkulu teman-teman. Kotanya cukup ramai dan tidak padat sehingga perjalanan pun terasa sangat nyaman. Kita mau kemana ya? Ayo ikuti terus vlog kami. Jangan lupa subscribe and share. Kali ini kita akan menuju ke tempat yang bersejarah teman-teman, di mana presiden pertama kita Bapak Insinyur Soekarno diasingkan. Dan kita lihat bagaimana cerita perjuangan Pak Soekarno di Bengkulu teman-teman, untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oke, lanjut teman-teman. Ya, kita sudah sampai teman-teman. Saatnya kita turun. Suasana cukup ramai teman-teman di sini, dan berbekal pengetahuan yang minim, kita ingin mengetahui cerita sejarah mengenai keberadaan Pak Soekarno pada masa itu. Ini tujuannya untuk memberitahukan kepada anak-anak dan mengenalkan tentang sejarah Indonesia, di mana generasi yang hebat adalah generasi yang mengenang para pejuangnya. Ora waktu nang kene umur piro, Dek? Iya, kira-kira umur piro? Oh, umur 40-an balik. Kena 40-an ya. Paling kono kae kok kecoan. Hah? Iya. Tempat ini dikelola dengan sangat baik, di mana tanamannya tertata rapi. Luar biasa kepada Pemda Bengkulu karena telah merawat tempat bersejarah ini, sehingga anak-anak kami bisa menyaksikan langsung tentang bagaimana cerita Bung Karno sebagai sang proklamator kita berada di kota Bengkulu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking pantai panjang, masak-masak ya pantai panjang. 27 ya hari ini. Ini Pak, 27. Ini orat-orat. Ayo dek. Palembang minggu Pak. Lampung Pak. Enak ya ini Pak. Tenda, masak. Nggih, niki memang beto tenda Pak. Tendanya Pak. 10 berarti kita ya tadi. 10 apa 9? 8. Monggo Pak. Silakan. Itu SPPD-nya, surat biaya perjalanan Bung Karno dari ND ke Bengkulu. Oh iya, Iya Pak. dari ND. Iya Pak. Jadi Bengkulu ini kan merupakan tempat pengasingan kedua beliau setelah ND Flores gitu. Nah sebelum di ND beliau pernah di Sukamiskin, Bandung. Ini di Banjar, Bandung juga. Kalau yang di Pangkal Pinang itu Pak, Oh Bangka ini mentok. kita pernah ke sini. Iya, tapi kalau ini kan dia sifatnya hanya berapa bulan Pak.
Nah kalau ini kan waktu agresi kedua Belanda. Nah waktu itu kan di sini waktu zaman ini kan adanya istilah PDRI Pak, pemerintah Jangkauan Sementara Republik Indonesia. Oke. Waktu Indonesia itu kan apa ibu kota Indonesia kan sempat dipindah ke Bukit Tinggi loh Pak. Oke. Berapa lama di sini Pak? 4 tahun Pak, dari 1938 sampai 42. Oh, ini. Itu waktu di Bengkulu lah beliau apa ketemu sama Bu Fatmawati. Terus ya itu Bu Fatmawati punya anak Bu Mega, Bu Suswa, Bu Rahma, Bu Rizal. Bu Fatmawati Loh, Bu Fatmawati bukannya orang ini ya? Iya Pak. Pakainya patung ya Pak, patung Fatmawati terus di rumahnya tuh jadi museum Pak. Jadi ada mesin jahit yang dulu ceritanya pernah menjahit bendera pusaka itu Pak. Oh. Berarti usianya berapa dulu Pak? 37 tahun Pak, 37 tahun sampai 41 tahun. Sampai 41 tahun. Iya Pak. Nah kalau menikah sama Bubat itu umur 42 tahun. Jadi menikahnya sama Bubat itu bukan pada waktu saat dia di sini, melainkan setelah pulang dari sini 1943. Nah waktu beliau di sini kan masih temani oleh Bu Inggit. Nah Bu Inggit ini kan istri beliau yang lebih tua dari beliau 15 tahun Pak. Terus beliau itu kan punya alasan tersendiri juga kenapa dia mesti harus menikah orang yang lebih tua dari beliau 15 tahun. Bukan levelnya Bung Karno, nggak dapat perempuan cantik dan usia beliau. Nah, Iya. ingat Bung Karno itu kan apa Bu Inggit merupakan sosok perempuan mandiri terus punya finansial. Jadi banyak juga tuh harta Bu Inggit habis untuk pergerakan perjuangan Bung Karno. Jadi yang antek ya. Nah ini loh Pak, ini buku yang pernah beliau baca. Selama di sini? Ya, jadi selama di sini tuh ada sekitar 320 buku yang pernah beliau baca Pak. Berarti Pak Karno itu memang suka membaca ya Pak? Iya benar. Itu yang menciptakan jiwa retorikanya itu. Dulu waktu Bung Karno di sini, Bung Karno waktu di sini. Kira-kira senangnya nongkrong di sini. Oh, ngarep ini Pak. Pertanyaan penting nongkrong di sini. Lah, ini loh Pak. Jadi dari sekian banyak buku yang pernah beliau baca, itu yang paling baca utama itu Al-Quran Pak. Jadi memang Al-Quran kan merupakan sumber inspirasi ilmu dunia maupun ilmu akhirat Pak. Terus memang fadilahnya membaca Al-Quran kan sangat luar biasa. Nah kita ketahui bahwasanya Al-Quran menceritakan masa lalu, sekarang dan akan datang. Sebenarnya apapun saat ini terjadi kan sebenarnya sudah ceritanya dalam Al-Quran. Nah kalau Bapak pengen keberokan di dalam rumah, ya banyak-banyak bisa baca Al-Quran loh Pak. Enggak, tapi ini kan dia banyak nih, ada Quran, Bible dan sebagainya. Sama Bible Perjanjian Lama tuh beliau baca Pak. Oh, Bible. Dia seorang muslim taat, tapi dari segi ajaran agama lain dia juga paham itu. Enggak terpaku sama. Jadi beliau itu di sini lama ya? Iya Pak, 4 tahun. Ini kostum? Kalau tahun nih Pak, teater. Jadi beliau itu kan multi talenta Pak. Jadi kalau di Jawa itu kan wali-wali itu dakwahnya medianya melalui wayang loh Pak. Oke. Nah ini salah satu media politik beliau juga. Jadi pada waktu saat itu kan untuk menyampaikan semua aspirasi politik beliau itu medianya melalui seni loh Pak. Ya, terus media untuk mengkritisi Belanda juga Pak. Terus ini Pak, ini pementasan yang dulu ceritanya pernah dipentaskan di buku ini. Jadi suatu pementasan yang sifatnya tidak tampil di suatu tempat, jadi dia benar-benar. Tapi ini untuk tujuannya untuk ini ya Pak, apa? Cara dia untuk supaya orang-orang ya untuk ketertarikan untuk bahasa kalau sekarang politiknya lah gitu ya. Nah hebatnya begini Pak, jauh sebelum puluhan tahun lalu sekarang udah ngomong gini. Kalau pemimpin sekarang kan baru ngomong sekarang gitu. Jadi meliputi seluruh dunia. bahasa bedanya aja. Kalau ada bahasa akhlak, ada mental, ada moral gitu. Revolusi moral yang meliputi seluruh dunia. Jadi bukan pinternya ya Pak. Nah ini Pak yang luar biasa. Kita katakan kalau Bung Karno kan dia seorang insinyur Pak. Jadi memang di kota kita ini kan ada beberapa rumah sama tempat ibadah itu kan merupakan hasil karyanya beliau. Betul. Nah ini masjid bukan hanya beliau desain Pak, beliau juga menjadi motor dari pembangunan masjid ini Pak. Jadi maksudnya itu pertama sih orang daerah jadi motor Pak, nggak terisasi Pak. Jadi ketika beliau ambil alih, jadi kayaknya habis rumah masyarakat kota ini kan memberikan sumbangsinya. Jadi yang hebat itu kan beliau bisa membuat orang itu supaya bisa berbuat Pak. Jadi seorang motor banget gitu kan. Jadi penggerak lah maksud saya gitu. Jadi ini masa setelah Perang Dunia Kedua. Iya benar. Jepang kalah. Oh iya, Jepang kalah, Bung Karno dia. Nah kan masuk ke sini kalau nggak salah Amerika ya. Oh, iya. Sekutu kan? Ya, sekutu masuk ke sini terus di saat itu kita mau mendeklarasikan kemerdekaan supaya sekutu nggak ambil alih. Iya, nah di masa itu ini berarti. Iya, jadi Bung Karno enggak, kalau ini masuk kolonial Belanda. Kalau ini masih 1940. Iya. Jadi kalau sekutu itu kan antara 49 dan
42-an lah setelah Jepang masuk. Jepang kan dari 38 sampai 4, dari 42 sampai 345 kan. Siap, nah, itu kan baru ada foto kan. Nah ini Pak yang kita salah dari Pak. Jadi kalau Bapak mengerti memang beliau seorang marifat yang luar biasa. Jadi maksudnya bukan makom kita lah. Jadi memang beliau terinspirasi dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya risau dan pikirnya beliau terinspirasi di sana Pak. Jadi kalau kita kan kebanyakan mengaku Nabi, tapi kadang sunah-sunahnya kita banyak tinggalin, pikir-pikirnya kan banyak kita tinggalin. Jadi kalau dia memang terbukti dengan dia menikahi banyak perempuan itu kan sebenarnya menurut saya lebih fair. Tabah tapi keras hati. Ini apa tidurnya Bung Karno Pak? Nah inilah Pak, Bapak mungkin pernah kata Bung Karno itu kan ibaratnya burung terbang tidak mungkin dengan satu sayap Pak. Nah, jadi di baliknya sukses Bapak itu ada seorang ibu yang lebih tangguh Pak. Baca yang paragraf terakhir nih. Keturunan Inggi tetap tegar dan tabah dan memilih untuk kembalikan ke keluarganya di Bandung. Ketika Bung Karno menyatakan kira menikah lagi akan punya keturunan. Ini satu lagi tuh nih, rasanya nih teman sendiri nih tadi ini tuh. Apa? Lukisan Fatmawati bisa asal Bengkulu dan teman sekolah Ratna Jumari yang kemudian menjadi istri ketiga. Oh, ini sebenarnya gini Pak, Ibu karena Bung Karno tuh mengidolakan Nabi Muhammad Bu, jangan salah. Itu di situ ditulis tuh jelas. Kita kan bodoh lah. Kita gimana Pak, lanjut Pak. Panjenengan bisa ngelihat di sini sebenarnya nama Fatmawati itu nama pemberian dari Bung Karno, nama aslinya Fatimah Siti Fatimah gitu. bin Hasanuddin. Iya. Asal Bengkulu. Jadi selama ini kalau kita tahu Sumatera Selatan mungkin topik kemasnya lah ya. Iya, bojone saking Bu Mega. Lah Bu Mega ini kan ibune kan saking Bu Fatmawati. Tapi ya sayangnya ini kan Bu Mega itu kan dari lahir sampai dia udah tua gini kan, maksud saya itu nggak menjalin komunikasi kekeluargaan sama Bung Karno gitu. Makanya dari setelah silaturahmi sama keluarga beliau. Surat nikah. Ini tempat tidurnya siapa? Bung Karno sama Bung Git Pak. Nah jadi ilustrasinya gini Pak, tingginya orang Indonesia itu kan nggak nyampe 2 meter Pak. Jadi ini 2 meter. Nah kesananya 2 meter. Jadi kalau orang zaman dulu tuh nggak ada istilahnya ngambekkan di tempat tidur Pak. Nah kalau sekarang kita beli kasur lebar-lebar. Kalau giliran ngambek sama istri kan sebelahan tidur, jadi itu tengah. Ruang tidur induk. Nah ini Pak yang biasanya Pak ada kata-kata mutiara Bung Karno. Nah ini tadi Ratna Juami. Lanjut Inggit. Lah niki Pak, jadi kan ceritanya kan 20 tahun menikah sama Bung Inggit itu kan bukan dikaruniai anak kan. Nah ceritanya Bu Inggit sama Bung Karno itu mengangkat anak dari saudaranya Bu Inggit sendiri bernama Rana Juami. Nah pada waktu saat beliau ditunjuk kan Bu Rana Juami itu kan temenan atau sahabatan sama Bung Karno Pak. Oh. Jadi Bung Karno itu kan statusnya di sini kan temenan anak angkatnya Bung Karno itu kan. Nah itu enten sambungannya. Jodong kos menung. Iya ini. Kalau saya sih suka ini Pak. Jadi Bung Karno aja tuh menyadari bahwasanya menjadi seorang presiden pun ada batasnya Pak. Jadi dia bilang di sini bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas kekuasaan semuanya Pak. Jadi makanya Bung Karno suka kayak gini ketika beratur. Ini kan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kalau ada bupati atau gubernur kunjungan kemari saya bilang ini Pak, jangan lupa karena kan di era ekonomi sekarang kan kayaknya menciptakan raja-raja kerja. Betul. Teaternya nggak Filipin ya? Nah ini operatornya betul kalau Bu. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Nah itu. Kalau ini apa? Iya baju tonil tadi Pak. Oh baju tonil. Tapi namanya itu sandiwaranya itu Monte Carlo. Nah. Niki apa Pak? Nah, niki ruang tamu nih Pak. Jadi beliau dulu banyak diskusi membicarakan keberagaman perjuangan itu ya di sini Pak. Nah ini banyak ditiru sekarang Pak. Wah, pemimpin sekarang ini. Sebenarnya ini ngomong siapa loh seperti ini ya. Monte Carlo itu kan ini. Nah izin Pak.
Jadi ini mertuanya Bung Karno, bapak dari Fatmawati, namanya Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Jadi dia dulu merupakan pendiri dari organisasi Muhammadiyah di Kota Bengkulu. Nah, ceritanya bapaknya Bung Fatma itu kan yang memujuk Rai Bung Karno supaya ikut bagian dari Muhammadiyah. Nah, makanya waktu itu Bung Karno dipercayakan menjadi semacam ketua Dewan Pengajaran Muhammadiyah di kota ini. Makanya Bung Karno dulu merupakan salah satu muridnya Bung Karno juga. Gitu. Kalau Muhammad Usi Tamrin itu kan dulu anggota dewannya zaman Belanda, Pak. Jadi dia yang dulu mendesak pihak Belanda itu kan untuk Bung Karno ditempatkan yang tempat lebih naik dari Bengkulu kayak apa dari ND ke Bengkulu. Mau ke ininya enggak? Sumurnya banyak banget. Bukan sumurnya ada. Aduh, udah banyak. Apa? Sumur. Sumur. Waduh. Kalau cuci muka itu Gimana kalau diminum aja air? Ini Pak yang sangat luar biasa Pak. Jadi memang saking kedekatannya masyarakat Bengkulu terhadap beliau, sampai-sampai anak gadis Bengkulu itu minta cari jodoh Bung Karno sampai 300 orang. Wih, 300 anak gadis yang minta dicarikan jodoh. Kalau aku jadi Bung Karno ya tak nikahin aja semua. Lemari makan. Nah, banyak pemimpin-pemimpin sekarang itu menirunya Bung Karno. Jadi menirunya begini, kalau Bung Karno dulu di sini, baik dimanapun saja, jadi beliau itu banyak menyelesaikan apapun permasalahan itu di meja makan. Jadi memang kondisi mengajak orang bicara, menyelesaikan apapun masalahannya, kalau kondisi perut kenyang sama perut lapar itu kan beda gitu ya. Jadi tekanan apa dan lain sebagainya beda gitu. Nah, kita cerita berkaitan dengan sumur Pak. Jadi, Sumur? Ya. Apa ya sebutnya? Jadi gini, kita di sini sebenarnya kan ada semacam perjalanan supranatural Bung Karno. Jadi maksudnya Bung Karno itu banyak mengenal Islam dan mengamalkan agama Islam, bahkan doa-doa dia itu banyak dijabah pada waktu sudah di sini. Makanya pada waktu saya di sini itu kan banyak ide-ide besar dan pemikiran besar beliau itu kan lahir pada waktu saya di sini. Jadi maksudnya itu pasca persiapan kemerdekaan Republik ini kan dimulai juga pada waktu saya di sini Pak. Nah disinilah ceritanya beliau sering wudhu dan menggunakan aktivitas sehari-hari di rumah ini. Nah terus luar biasanya dari sumur ini kan kita di sini ya Bapak kan dari pantai tadi, jadi sifatnya kan hanya berjarak beberapa ratus meter dari laut. Nah airnya nggak payau. Terus bila Bapak berwudu atau berkenan untuk cuci muka itu tingkat nilai kesegarannya itu nuansanya kayak bener-bener kayak pegunungan, jadi bener-bener nggak usah dikurut-kurut. Tanya nih udah cuci muka. Oh tanya gimana airnya gitu loh kan? Dingin, seger. Terus itu bila dimasukin botol mineral itu bedain antara air mineral sama sumur itu bedain. Nah kalau Bapak konsumsinya itu lebih enak dari air mineral gitu loh Pak. Oh iya? Ya makanya dicoba. Kedalamannya berapa meter Pak? Kalau permukaan airnya itu tidak nyampe karena sumbernya bagus Pak, jadi nggak pernah kering gitu kan. Oh. Ya manis, mineralnya kandungan mineralnya masih tinggi. Kita coba minum. Beneran enak. Beneran. Kalau orang Bali dia punya kepercayaan ini. Serius? Nggak berasa? Bukan. Maksudnya kalau kita minum air mentah itu kan biasanya rasanya memang agak ambar gitu. Kalau ini enggak. Enak kan? Iya kan? Aus itu. Diam-diam nih. Ele. Enak, enggak serius. Cuci muka. Udah awet muda belum? Intinya gini Bu. Jadi mari kita bangun negeri ini yang arah lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa apapun bidang profesi kita. Jadi membangun negeri yang lebih baik dari apa yang diharapkan dari pejuang-pejuang kita dulu. Karena adanya masa sekarang itu kan berkat perjuangan orang tempo dulu. Mantap. Ini apa? Oh, jadi kayak gini. Oh, maksudnya kalau rumah zaman dulu itu kan antara rumah utama, dapur dan kamar mandi, tempat pembantu juga terpisah. Jadi kata zaman dulu kan pembantu dan majikan kan nggak kayak sekarang bisa nonton TV bareng. Jadi kadang yang masak aja, tukang kebun aja. Jadi yang berkomunikasi ke majikan orangnya kan beda lagi. Gitu.
Sampai sekarang itu kok masih sama. Di istana juga rumahnya sendiri-sendiri. Iyalah Nah pasti. ini yang luar biasanya gini Pak. Jadi walaupun dia di sini sebagai orang pengasingan, sebagai orang buangan maupun tahanan politik, tapi ya tingkat penghargaan orang Belanda terhadap dia itu kan ya sangat luar biasa. Iya. Jadi buktinya rumah Senaya ini pada waktu zaman itu kan difasilitasi untuk ditempati beliau Pak. Nah perlu diketahui Pak, sebelum ditempati Bung Karno, ini merupakan rumah dari salah seorang saudagar etnis Tionghoa Pak. Pantesan. Nah, ada ornamen Cinanya. Ornamen ya. Cinanya. Terus rumah ini juga mengadopsi dari beberapa unsur etnis Pak. Ada Chinese, Eropa dan budaya lokal. Jadi dia tiga. Oh ini lokal. Enggak Cina. Keren ya Pak. Iya. Nah yang luar biasa Pak dari rumah ini rumah berdasarkan nasib beliau sendiri loh Pak. Jadi maksudnya beliau itu kan pertama kali datang ceritanya kan beliau tidak langsung menempati rumah ini Pak. Jadi beliau ditempatkan dulu di salah satu penginapan yang ada di kota ini. Nah 2 minggu kemudian itu ya pihak Belanda menyediakan beberapa alternatif rumah yang bakal beliau tempati. Jadi ceritanya beliau disuruh rumah ini Pak. Nah akhirnya beliau menjadi pilihan di rumah ini. Terus di rumah inilah ceritanya beliau pertama kali ta'arufan atau berkenalan dan berjumpa sama Bufat. Nah kalau dia dari geografi Bung Karno dia juga nggak dipungkiri kalau Bung Karno itu kan ketertarikan dan jatuh cintanya terhadap Bufat itu kan kayaknya ada semacam jatuh cinta pandangan pertama gitu kan. Karena dari separuh wajah memang nggak dipungkiri lah kalau Bufat itu boleh dikatakan orang paling cantik sebungkulu Pada masa itu. Iya, nah kalau sekarang ada juga saya juga mau gitu kan. Terus dari tingkat kecerdasan remaja pada usia 3 dia sangat luar biasa gitu. Jadi dari murid-murid beliau yang banyak bertanya, yang punya ini wawasan dan lain sebagainya, ya mau bisa. Tinggal mana kan dulu? Nanti Kak. Hah? Oh, Benteng. oh Benteng Malboro. Siap. Oh, Benteng Malboro nek iki kemakan awati enten waktu bisa dikunjungi ngono kan. Terus nek mriki enten makame Sentot Alibasa Prawijaya. Dalam Dalamnya Fatmawati. ini enten mesin jahit terus enten ya podo ngene iki tapi ceritanya beda. Ceritanya menceritakan satu-satunya ibu negara yang bukan dari kalangan bahasanya cuma Ibu Fat niku kan. Terus tingkat dari masa cilik terus nenek putrinya Ceopo terus dhisik dalam aktivitas dia jadi ibu negara dia apa yang pernah dilakukan organisasi apa yang pernah dilakoni karo Bupat ngono kan. Maksudnya asal dileboni ya. Enten asal Pak. Nggih. Jadi masih menjual Pak. Nggih. Tak pikir biasanya kan jarang Lah nggih, makanya karena parkirannya itu cilik, jadi wong iku kan terak apa perapatan niku kan, jadi angel wong berhenti niku kan. Jadi sen sakit Foto dulu situ. Ini sepeda. Jadi teman-teman, selamat pagi. Berikut cerita kami berada di rumah kediaman Bung Karno di tempat pengusingan Bengkulu. Jangan sampai nggak mampir kalau ke Bengkulu guys, karena tempat ini sangat edukatif dan keren banget. Oke? Goodbye, ikuti perjalanan selanjutnya.